Kalau tahu begitu, saya nggak mau main di film ini. Iya, karena takut saya jadi iblis gitu saya selalu begini nih. Tapi begitu gitu baru datang, nah itu kejebak. Sampai aku sempet kok pas mau take keberapa aku tunggu bentar. Bentar nih. Intinya cerita ini adalah cerita tentang Ibu Kala, Bapak Radit, dan anaknya Bima yang hidup secara harmonis, saling menyayangi satu sama lain. Sampai suatu ketika Ibu Kala menyadari ada yang salah dengan Bima dan bagaimana Radit menanggapinya dengan segala kejadian yang muncul sejak diberitahu bahwa ibunya Radit meninggal dunia. Apa yang akan terjadi? Harus nonton film ini. Saya Pak Arya ini seorang lelaki separuh baya ya, tidak tua-tua amat. Diajak sama Pak Radit untuk bermain menolong keluarga ini dari mara bahaya yang terjadi di sekeliling kita. Aku berperan sebagai Ibu Kala Nirmala. Beliau seorang guru BP. Dan sebagai Ibu Kala, saya seorang istri dan ibu dan guru. Kemudian Bu Kala adalah seorang yang berdedikasi pada pekerjaannya, punya respect yang besar terhadap suaminya, punya kepercayaan yang besar banget sama suaminya, dan sayang banget sama anaknya. Inilah ketika ada sesuatu yang sangat dan terlalu memang menjadi masalah. Film ini tuh hampir tidak menyisakan waktu bernafas ya teman-teman ya. Saya kaget gitu. Ya Allah Ken, kenapa begini amat jadinya gitu. Aku penakut kan. Jadi kalau nonton tuh kayak astagfirullahaladzim. Udah dulu dong gini kayak aduh. Terus mau nafas kayak masih tegang gitu loh. Banyak sekuensi yang modelnya gitu ya Kang ya. Tadi yang Kang Epi bilang, udah tutup mata, oke, udah lewat, nggak ada. Baru muncul gitu. Kayak elah. Ya, lokasinya di Sukabumi ya, Sukabumi dekat Selabintana, dekat TPN ya, itu rumah ya, rumah tua itu ya. Hah? Daerah kekuasaan Kang Epi ya? Bukan. Garut, saya Garut. Iya, kita di Sukabumi. Iya. Udah di situ aja. Di situ aja lokasinya. Udah mutakhir sekarang ya. Jadi apa ya yang lain? Sampai aku sempet kok mau take keberapa kok tunggu dulu bentar nih ada yang enggak, karena adegannya juga lagi berat tapi definitely this is not that gitu. Jadi ya permisi terus terakhir nanya tanahnya dari mana sih, karena kan ya ada lah terus ada ngambil di situ mbak gitu, ada bilang oh iya ya mungkin ya apa karena tanahnya gitu, karena tanah itu kan sesuatu yang lebih tua dari kita ya, setidaknya. Siapa tahu itu dari tanah itu tulang belulang yang udah jadi tanah. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Iya. Tanah dari mana isinya apa, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi udah kecampur apa, kita nggak pernah. Jadi pas adegan harus, saya juga aneh. Merasa aneh sendiri di ruangan itu. Saya butuh seharian untuk adaptasi di ruangan itu, seram sekali. Ada senjata-senjata, ada golok, ada apa itu. Semuanya buatan, semuanya mock up ya. Tapi ada satu yang asli. Saya seolah-olah tersedot sama alat itu satu. Latihan dulu saya pakai ini. Ketika latihan nggak terjadi apa-apa. Oh, saya akan asah di sebelah sini. Saya akan cacag-cacag, potong-potong itu semua
anggota tubuh yang ada di situ. Begitu take, terjadi, nah ini dia nggak tahu dari mana ya kekuatan dari mana. Entah itu akan mencelakakan saya atau mencelakakan semua adegan di situ. Dan kejadiannya benar-benar kesabet beneran ini luka. Harapan saya sih mintanya di cut itu adegan karena untuk menghentikan darah ini. Tapi karena nggak terdengar suara cut, saya meraung sendiri. Jadi salah paham, saya meraung itu butuh cut ya. Sayanya nggak minta cut dong, mungkin sayang juga saya. Bagus banget suka kan? Dimarahin. Mainnya bagus banget, kita kira ini Dan kalau ngomongin adegan yang banyak take, aku ingat adegan Fandi harus gendong aku tuh take-nya lumayan. Aku kayak ngerasa, Fan, kamu masih aman nggak? Aman. Keberatan ya? Berat, saya paham kok Kang kalau saya berat, jadi kayak aku tuh berat banget. And I'm completely okay to talk about it, aku nggak masalah. Cuman kalau take itu kan berkali-kali yang gendongnya ya. Jadi justru bahkan kita membicarakan dengan tim stang gimana cara menggendong yang bagus digambar, aman dilakukan, and in a very respectful manner. Karena penting banget, lagi-lagi respect tuh garis bawah banget sekarang. Ya dari dulu sih harapannya ya, cuman kalau sekarang tuh udah ada peraturannya, ada SOP-nya gitu, which is aku sangat menghargai itu. Terus ada adegan yang seru banget sama Foni Anggraini. Itu juga tusuk-tusukan tuh adegannya. Nah ini terserah mau disensor apa enggak ya. Adegannya tusuk-tusukan, bantingin kepala ke lantai, wah segala macam. Tidak terhindarkan lah kalau ada cedera-cedera gitu ya, cedera-cedera kecil. Tapi selebihnya kita memang harus latihan. Sejujurnya responnya tidak disangka-sangka. Orang-orang yang WhatsApp aku pribadi, yang ketemu pribadi, polanya adalah semua bilang ini film menarik. Menarik nih kan luas banget ya artinya. Tentu nggak ada filmmaker yang sempurna ini, dan aku seneng banget reaksi penontonnya menarik dan bagaimana momentum saat premier. Aku suka banget premier karena seperti nonton teater. Penontonnya ekspresif, teriaknya beneran teriak, ketawanya beneran ketawa, dan ada satu adegan yang coba semuanya apakah bisa bunyi? Bisa? Nah, ini dibuat jadi ada tutorialnya bagaimana mencintikan jari yang berbunyi dalam filmnya. Dan saya nggak nyangka ketika ada adegan itu, saya tetap pengen nyobain kan. Jadi pada ngikutin gitu ya? Iya, tiba-tiba kan di filmnya ada yang, kok ada suara lain? Kita nengok-nengok gitu kan kayak, oh ya ampun penontonnya ikut nyobain. Jadi kayak, wow surround system ya suaranya di bioskop gitu. Ternyata memang penonton ikutan nyobain. Buat saya, those kind of magical moments yang diciptakan oleh sinema itu jadi terasa banget gitu. Setelah teman-teman saya nonton, ini film horor yang tidak hanya sekedar horor, jadi dapat pelajaran bahwa dia mengingatkan bahwa kita itu hati-hati dengan orang terdekat kita. Siapa tahu kita bener-bener belum nonton filmnya sebelumnya, jadi nggak ada bocorannya, nggak ada apa gitu ya Kang ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan mau ada film kita diajakin, mau ngintip nggak, nggak ada. Jadi kita nggak tahu kecuali klip kecil yang juga diketahui oleh masyarakat soal film ini gitu. Kita tuh juga nggak sempat punya bayangan seperti apa jadinya. So nomor satu buat kami terkejut. Dalam hal yang sebenar-benarnya karena nggak nyangka filmnya serem itu. Ini kita merasa ya Kenny kan sebagai sutradara baru gitu,
aku selalu seneng untuk terlibat dalam karya-karya bayinya teman-teman seniman gitu. Jadi ketika diajakin sama Kenny, ayo aja. Dan ya sudah, kita udah biasa deh, udah siap. Nanti hasilnya kayak gimana ya udahlah ya. Harapannya nggak usah terlalu tinggi. Yang penting kita prosesnya seru gitu. Yang penting prosesnya benar, hasilnya juga dengan cara yang benar. Tiba-tiba hasilnya, wow. Kita kaget. Yang ini bukan titipan dari panitia ya, tapi aku truly surprise dengan hasilnya dan bangga banget sama perjuangan Kenny dan teman-teman semuanya untuk bikin karya ini. Dan keterkejutan yang lain lagi adalah jump scare-nya menarik karena tidak template. Ya, buat saya kayaknya udah lama banget nggak nonton film Indonesia horor yang punya ide baru soal bagaimana meletakkan jump scares. Ini pengalaman saya waktu mulai reading sama Kenny itu nggak dikasih tahu sesungguhnya, seutuhnya. Suruh bermain aja sebagaimana Pak Arya harus begitu-begitu. Ternyata di balik itu semua saya nggak tahu tuh begitu hasilnya mencengangkan buat saya. Kalau tahu begitu saya nggak mau main di film ini. Iya, karena takut saya jadi iblis gitu di Musuh masyarakat ya? takut dimusuhin, tapi mudah-mudahan ya respon penonton menganggap bahwa itu bukan hanya film horor. Ternyata ya kata penonton itu, ini bukan horor biasa. Tapi saya juga ya nggak tahu, ini nggak baru nonton pertama. Dan nggak tahu kapan jump scare-nya, kapan ininya, saya selalu begini nih. Tapi begitu gitu baru datang, nah itu kejebak saya, tidak diduga, tidak disangka itu datangnya kejutan-kejutan kecil maupun besar. Jadi banyak sekali saya kaget. Halo, saya Putri Ayudhya. Saya Epi Kusnandar. Jangan lupa nonton film kami, Perjamuan Iblis, 16 November 2023 dan seterusnya.